Alhamdulillah. Alhamdulillahi ba'atha rasulahu sallallahu alaihi wasallam litatmimi makarimal akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi alal itlaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumit talaq. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan karunia nikmat yang selalu diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan rutinitas kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita senantiasa diterima dan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah sama-sama kita mengingatkan kepada diri kita masing-masing untuk berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan usaha takwa yang kita lakukan, kita akan mendapatkan seperti apa yang Allah jelaskan di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhkan segala larangan-larangan Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya, dan Allah akan memberikan rezeki dari sisi yang tidak ia duga-duga sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Dalam Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kita semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit rasa takut dan kelaparan
kekurangan harta dan jiwa, buah-buahan, dan bergembiralah bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Mereka adalah orang-orang yang apabila mendapatkan ujian dari Allah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Orang-orang yang sabar ini mereka adalah ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Mereka akan mendapatkan sholawat dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah jelas memberikan kepada kita sebuah petunjuk bahwa salah satu solusi di dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini adalah dengan sabar. Apa itu sabar? Sabar adalah mengendalikan diri terhadap situasi yang tidak kita sukai. Ketika kita diuji di dalam kehidupan kita dengan penyakit misalnya, maka sabar adalah solusinya. Ketika kita diuji dengan kesusahan, kekurangan rezeki, maka sabar adalah solusinya. Termasuk saat ini kita sama-sama diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan merebaknya virus corona yang sampai saat ini masih ada di antara kita. Maka salah satu solusi cara menghadapinya yaitu dengan kesabaran. Jadi apapun masalahnya, maka sabar adalah solusinya. Kesabaran ini diperlukan bukan hanya di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, bukan hanya dalam urusan duniawi saja, tetapi sabar juga sangat diperlukan di dalam kita menjalani ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, para ulama membagi sabar kepada 3 keadaan. Yang pertama yaitu as-sabru ala fi'li ta'ah. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah perintahkan kita lakukan. Bahkan bukan hanya yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah pun walaupun bentuknya anjuran itu kita lakukan. Dan untuk bisa istiqomah terus menerus menjalankan perintah-perintah Allah, ini dibutuhkan kesabaran. Kalau kita ibadah memang capek, berat, malas, tapi karena kita punya kesabaran, maka secapek apapun kita, selelah apapun kita, maka perintah Allah akan terus kita bisa laksanakan. Salah satu cara untuk bisa istiqomah beribadah kepada Allah yaitu dengan cara kita bersabar menjalankan perintah-perintah Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sampai kapan sabar ini berakhir? Kata Allah, hatta atakal yakin. Sampai ajal menjemput kita. Jadi selama hayat di kandung badan, selama kita masih hidup di dunia ini, maka kesabaran harus ada di tangan kita, harus ada di diri kita. Kesabaran itu baru berakhir kalau kemudian nyawa kita telah dicabut dan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sabar yang kedua yaitu as-sabru ala tarkil muharramat. Sabar di dalam meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa itu tidak gampang, butuh kesabaran. Apalagi perbuatan dosa ini sudah menjadi kebiasaan kita. Apalagi perbuatan dosa ini sudah menjadi hobi kita. Ngomong-ngomongin orang,
ghibah, melihat maksiat dan lain sebagainya. Dan ketika kita sudah melakukan perbuatan dosa, biasanya perbuatan dosa itu akan memberikan efek ketagihan. Sekali kita berbuat dosa, maka selanjutnya kita akan merasa ingin melakukan perbuatan dosa itu kembali. Makanya kata Nabi di dalam salah satu hadisnya menyatakan bahwa innan nazra sahmun masmumun min sihami iblisil marjum. Ketika kita melihat maksiat, maka di saat itulah iblis itu menancapkan panah-panah kenikmatan, sehingga kemudian kita merasa ingin melakukannya berkali-kali. Maka dari itu, di dalam kita berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah, ini butuh perjuangan yang keras. Tidak hanya seperti kita membalikkan telapak tangan yang tadinya hitam menjadi putih, tapi butuh proses yang panjang, butuh perjuangan yang keras, dan salah satu caranya juga yaitu dibutuhkan kesabaran yang luar biasa di dalam kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pahala kita meninggalkan larangan Allah itu lebih besar dibandingkan kita sabar di dalam taat ibadah kepada Allah. Kalau taat menjalankan perintah Allah barangkali siapa saja bisa, tetapi di dalam meninggalkan larangan Allah itu tidak semua orang bisa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sabar yang ketiga yaitu as-sabru inda wuqu'il makarih. Sabar ketika kita berada dalam keadaan yang tidak mengenakan, di dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Kita hidup di dunia ini tidak selalu enak. Roda kehidupan terus berputar. Ada kalanya kita enak, ada kalanya kita susah. Ada kalanya kita bahagia, ada kalanya kita sengsara. Maka ketika kita dalam keadaan-keadaan yang tidak mengenakan, kemudian kita di situ memiliki sifat sabar, maka insya Allah semua kehidupan kita akan terasa nikmat. Dan kata Nabi, ujian yang kita alami sebagai manusia biasa itu hanya ujian yang paling rendah. Ujian keadaan yang tidak mengenakan yang paling besar itu dialami oleh para nabi. Kata Nabi, al-bala'u muwakkalun alal anbiya thummal awliya thummal adna fal adna. Sesungguhnya ujian, bala, musibah yang paling besar itu dialami oleh para nabi, kemudian para aulia, para ulama, baru kemudian manusia biasa seperti kita. Jadi seberat apapun ujian yang kita alami, ini tidak akan lebih besar dibandingkan ujian yang dialami oleh para nabi-nabi kita terdahulu. Ketika kita membuka sejarah, kita melihat bagaimana perjuangan nabi-nabi kita menyebarkan risalah Allah. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, menyebarkan ajaran Islam, tidak kemudian diterima oleh kaumnya. Nabi dikejar-kejar sampai Nabi ingin dibunuh, kemudian lari Nabi hijrah dari Mekah ke Taif. Di Taif sana Nabi mengharapkan bantuan dari penduduk Taif karena Nabi dikejar-kejar oleh kaumnya untuk dibunuh. Tetapi apa yang dialami oleh Nabi di Taif? Bukannya Nabi mendapatkan pertolongan, tapi kemudian Nabi malah ditimpuki, dilempari batu oleh anak-anak kecil, berdarah gigi Nabi, berdarah kaki Nabi. Kemudian Nabi melarikan diri, menyelamatkan diri, berteduh di sebuah pohon. Dan saat itu malaikat penjaga gunung datang menghampiri Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk menghancurkan kaum Taif." Tapi apa jawab Nabi? Jangan. Fa innahum la ya'lamun. Karena sesungguhnya mereka itu enggak tahu. Coba bayangkan.
Kalau Nabi mengiyakan saja, maka sudah hancur penduduk Taif sampai saat ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi sabar menerima apa yang dilakukan oleh kaumnya. Ketika Nabi sedang beribadah, dilempari kepalanya dengan kotoran. Apakah Nabi marah? Tidak. Kemudian kita melihat sejarah kembali Nabiullah Ibrahim, di mana ketika beliau berdakwah sampai kemudian beliau dibakar hidup-hidup, apakah Nabi Ibrahim marah? Tidak. Kemudian sampai Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail. Apakah Nabiullah Ibrahim marah? Tidak. Nabi Ibrahim melakukan perintah Allah untuk menyembelih anaknya, yang kemudian diganti dengan seekor kambing yang sampai kemudian saat ini kita disyaratkan untuk berkurban. Apakah Nabiullah Ibrahim marah? Tidak. Nabiullah Ibrahim bersabar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Itulah kesabaran-kesabaran yang dicontohkan oleh nabi-nabi kita terdahulu. Barangkali kalau nabi kita terdahulu tidak sabar, beliau mengangkat tangannya, beliau berdoa agar manusia dihancurkan dari muka bumi ini, barangkali kita tidak akan ada di muka bumi ini. Barangkali kita juga tidak akan mengenal agama Islam yang kita cintai ini. Begitu juga kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, maka nilai-nilai kesabaran harus ada di diri kita. Jangan emosional, jangan emosi dan marah-marah, tidak menyelesaikan masalah. Kata Nabi, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu akan menolong setiap perbuatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya kita dijadikan orang-orang yang sabar, orang-orang yang tabah di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga kita bisa selamat menjalani hidup di dunia dan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dzambin fastaghfirlahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi masabihil gurar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa ma zajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minuna min bariyatin si wa jinni faqala ta'ala mukhbira wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Warnallahumma ala arbatil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali
وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجعل بلدتنا هذه قرية مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.